Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, jemaat GAB Miracle Center. Bersyukur buat malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai, kita akan buka dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan, biar urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, atas setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan malam hari ini. Biar firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi kelegaan, menjadi terang buat jalan-jalan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Malam hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini minggu ketiga di bulan September. Kita masih akrab dengan wabah yang belum berhenti, ya. Anak saya bertanya, Pak, kapan virus corona ini ditemukan vaksinnya atau obatnya, ya kan? Anak saya berkali-kali bertanya, kapan ini bisa selesai? Kapan aku bisa sekolah lagi? Ya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, bukan yang sekolah seperti anak saya, tapi mungkin yang bekerja, ya, karena sebagian besar dunia usaha terkena dampak dari wabah COVID-19 ini, ya. Dan saya percaya setiap para pelaku usaha, ya, menanti-nantikan kapan ini bisa pulih kembali. Nah, menyikapi permasalahan yang pasti hari ini dihadapi oleh semua orang, hampir semua orang. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya menyikapi hal ini kita dapat memberikan reaksi, respon yang Tuhan inginkan, ya. Kita sama-sama buka di Alkitab kita, di kitab Roma, di surat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu mungkin yang memegang Alkitab atau sedang bisa membuka handphone yang ada Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya akan ulangi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita, ya. Kalau kata-kata bersukacita itu mungkin lebih akrab ketika kita mendapatkan hadiah, ya kan? Mendapatkan surprise yang memang kita sudah nanti-nantikan, ya. Bersukacita itu mungkin lebih cocok ketika menghadapi hari-hari menjelang ulang tahun, pernikahan, ya kan? Mungkin Natal, tahun baru, itu lebih cocok kata bersukacita untuk dihadirkan, ya. Tapi Roma 12 ayat yang ke-12 ini berkata lain, bersukacitalah di dalam pengharapan, ya. Padahal kalau kita dalam posisi berharap, ya kan? Posisi berharap itu nunggu-nunggu sesuatu, itu lebih condong kita was-was, ya kan? Gak cocok kalau kita dikatakan bersukacita. Tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Kenapa kok Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma ini, ya? Surat ini ditulis Paulus waktu kemudian waktu itu ada di Korintus untuk jemaat di Roma yang mana mereka saat itu menghadapi jemaat-jemaat Roma ini menghadapi banyak tantangan baik dari orang-orang Yunani ataupun orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, ya kan?
Nah, mereka ini menekan jemaat-jemaat yang sudah menjadi pengikut Kristus di kota Roma, sehingga Rasul Paulus menulis surat untuk menguatkan jemaat di Roma. Ya. Dituliskan kepada jemaat di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan. Loh, keadaannya nggak enak. Keadaan waktu itu jemaat itu ditekan, bahkan dikejar-kejar, diancam mungkin sampai ada pembunuhan ataupun hal-hal yang tidak enak sebenarnya. Tapi Rasul Paulus memberikan pesan bersukacitalah, ya kan. Hari ini Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi di awal, untuk menghadapi kondisi yang saat ini, anak saya aja yang sekolah sulit untuk bersukacita, selalu bertanya kapan ini selesai, ya kan. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai pekerjaan yang secara langsung mungkin terimbas oleh adanya wabah yang belum selesai ini, sangat susah menerima mungkin ayat yang saya bacakan, bersukacita dalam pengharapan, ya. Tapi kalau firman Tuhan berkata dalam pengharapan, berarti ada maksud Tuhan kenapa kita disuruh bersukacita. Kalau disuruh bersukacita, berarti jangan ngedumbel, kalau orang Surabaya ngomong, ya. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, atau bahkan kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah, berarti kita jangan sampai malah mengumpat atau bahkan protes ke Tuhan. Kapan Tuhan ini selesainya? Firman Tuhan berkata bersukacitalah, ya, dalam pengharapan. Pengharapan itu gimana sih? Pengharapan itu mungkin bisa diartikan menantikan sesuatu, ya. Di dalam hal ini arti katanya menantikan sesuatu yang baik, pengharapan. Menantikan sesuatu yang baik. Nah, yang baik ini apa? Jemaat di Roma waktu itu dikuatkan oleh surat dari Paulus bahwa berharaplah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, bahwa situasi yang ada di Roma itu Tuhan pasti buka jalan. Apakah Tuhan akan melepaskan mereka? Enggak. Kalau kita lihat akhir ceritanya jemaat di Roma itu bahkan diakhiri Paulus pun harus dihukum mati. Rasul Petrus pun harus dihukum mati di kota itu. Nah, terus apakah kita akan berharap bahwa dengan adanya pandemi hari ini semuanya akan berakhir? Enggak. Sikap kitalah yang menentukan bagaimana saat ini kita berharap bahwa Tuhan pasti buka jalan, bahwa Tuhan pasti punya rencana, bahwa Tuhan di kitab yang sama Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik buat kita yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu menghadapi hal-hal yang hari ini yang sangat tidak mengenakan menurut ukuran daging manusia, tetaplah bersukacita. Susah Bapak Ibu. Saya juga seorang pekerja. Saya juga punya sebuah bisnis di mana secara tidak langsung pasti terimbas hari ini. Tapi saya belajar Bapak Ibu bagaimana menghadapi hal-hal yang hari ini merupakan sebuah tantangan, ya, itu dengan sukacita yang dari. Kalau enggak, apakah dengan bersungut-sungut? Saya mau memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu. Dengan bersungut-sungut, dengan ngomel, dengan protes kepada Tuhan, apakah itu akan mengubah keadaan? Tidak. Lebih baik saya memilih sikap untuk bersukacita menghadapi semua ini, sambil berharap pasti pada akhirnya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik, ya, dengan sukacita. Kayak apa ya? Kita menghadapi sebuah pengharapan. Saya mau kasih sebuah ilustrasi aja bagaimana seorang wanita muda, ya, ketika berharap bahwa mungkin pasangan hidupnya atau pacarnya yang mungkin ada di luar kota atau di luar pulau atau dimanapun akan datang
ngapelin dia, ya kan? Berharap kapan bisa datang, itu pasti menantikan dengan sukacita karena pacarnya yang akan datang. Gak ada seorang wanita yang akan diapelin, ya kan, atau didatengin sama pacarnya dia bersungguh-sungguh. Gak ada, ya. Nah, mungkin seperti sikap seperti itulah nantikan pengharapannya daripada Tuhan, seperti seorang wanita yang akan diapelin pacarnya. Kelihatannya kok simpel banget, simpel. Kalau kita mau hadapi semua ini dengan pikiran yang rumit, semuanya gak akan menjadi lebih baik. Serahkan pada Tuhan, hadapi semuanya dengan sukacita, ya. Terus bagaimana dengan hal-hal yang lain Bapak Ibu yang hadapi hari-hari ini? Mungkin selain adanya pandemik hari ini, masalah yang lain kan belum tentu pergi. Sakit penyakit kah? Persoalan dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat Anda. Hadapi semuanya dengan sukacita, ya. Karena Rasul Paulus pun berkata bahwa bersukacitalah itu gak sekali, bersukacitalah, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saya gak bisa memberikan sebuah jawaban pasti. Tuhan pasti buka jalan atas semua COVID ini, ya, atas semua pandemi ini. Bulan ini pasti selesai, enggak. Kapanpun selesainya, tidak ada orang yang tahu. Tidak usah bernubuat, tidak usah sok tahu, tapi hadapi ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Di kalimat berikutnya di Roma 12 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Sabarlah di dalam kesesakan. Kembali sebuah kontradiksi. Di dalam kesesakan kita disuruh sabar. Sesek itu enggak enak, ya kan? Kesesakan itu sebuah keadaan yang menekan kita. Sebuah keadaan yang membuat kita itu gak enak semua. Masalah yang sangat berat. Kesesakan berbicara sebuah keadaan yang membuat kita itu seakan-akan sangat tertekan. Tapi firman Tuhan berkata, sabarlah. Apa sih arti kata sabar di sini? Arti kata sabar di sini tetap tinggal tenang. Bisa diartikan tetap melekat kepada Tuhan. Tetap berarti melekat kepada Tuhan. Ketika ada kesesakan, Paulus berkata, tetaplah sabar. Ya, sabar itu bukan ngelus dada, sabar. Tetap melekat kepada Tuhan. Ya. Ini pesan yang Rasul Paulus tulis buat jemaat di Roma. Ketika kesesakan, masalah, keadaan menghimpit jemaat di Roma, mereka dikejar-kejar, bahkan terancam terbunuh. Rasul Paulus berpesan, tetap tinggal tenang, melekat kepada Tuhan. Hari ini masalahnya apa dalam hidup kita? Semua orang sedang hadapi hal yang sama, saya katakan tadi. Masalah pekerjaan yang semakin hari semakin tidak baik. Dengan adanya pandemi yang belum berakhir, pesan hari ini tetaplah tinggal tenang, tetap melekat kepada Tuhan. Ini sebuah kesesakan yang memang tidak semua orang mau alami. Tapi hari ini terjadi, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari pesan yang firman Tuhan berikan. Tetap tinggal pada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Caranya kayak apa? Ya tadi sukacita, berharap sama Tuhan bahwa Tuhan itu pasti buka jalan. Tetap tinggal tenang, gak usah lari-lari minta pertolongan orang lain. Gak ada, Bapak Ibu. Di keadaan seperti ini, kita mau meminta pertolongan pada orang lain yang kita mintain tolong menghadapi masalah yang sama, ya, menghadapi masalah yang sama. Kecuali para pedagang masker, ya kan, pedagang hand sanitizer sedikit agak panen, ya kan. Tapi gak semua orang berdagang masker dan hand sanitizer. Jadi kita mau minta pertolongan pada siapa? Tetap tinggal kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan.
Tidak ada yang lain. Kita minta tolong kepada manusia yang kita dapati pasti sebuah kekecewaan. Kita berharap kepada manusia, kekecewaan, malah sakit hati, jengkel, marah. Aku pernah tolong kamu, kenapa kamu gak tolong aku sekarang? Kamu yang aku harapkan kok kamu cuek saja. Tetap berharap kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan buka jalan? Tidak ada. Tapi yang pasti harapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya, pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, tetap bersabar di dalam kesesakan. Ini kesesakan benar-benar dialami semua orang, Bapak Ibu. Setelah kita belajar untuk bersukacita dalam pengharapan, setelah kita belajar bagaimana bersabar di dalam kesesakan, ayat yang ke-12 ini berkata, dan bertekunlah di dalam doa. Ya. Bukan terus kita bersabar, ngelus doa terus tidak berbuat apa-apa. Bersukacita tanpa dasar. Tidak, ya. Dasar semuanya adalah doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita punya iman. Ya. Nah, masalahnya yang dikatakan di ayat ini, bertekunlah di dalam doa. Kata tekun di sini mempunyai arti sesuatu yang dilakukan terus-menerus, tidak terputus. Sesuatu yang secara kontinu dilakukan, sesuatu yang secara konsisten terus-menerus dilakukan. Itu kata bertekun dari arti kata ini. Nah, apakah Bapak Ibu menghadapi hari-hari tantangan yang dihadapi hari-hari ini? Apakah kita sudah terus lakukan yang namanya doa dalam kehidupan kita? Kita mau minta tolong siapa? Minta tolong Tuhan, tidak ada yang lain. Teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah berseru kepada Tuhan di dalam doa, tidak putus-putusnya. Jangan sampai kita berkata, keluar dari mulut kita, dari sikap kita, pernyataan kita bahwa sudah cukup, aku sudah berdoa, sudah cukup, dan sekarang saya harus memutuskan tetap berdoa atau saya harus berusaha sendiri. No, berusaha tidak lepas dari doa. Tapi ketika Anda memutuskan berusaha, memutuskan untuk melakukan sesuatu, jangan putus dengan doa. Terus lakukan. Kalau di sini dikatakan bertekun, saya katakan tadi bertekun itu ada terus menerus dilakukan. Doa terus, nggak ada titiknya, tidak ada akhirnya kita ngomong sudah cukup berdoa. Lakukan terus Bapak Ibu. Bahkan ketika Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, pandemi ini sudah selesai, saya percaya kok, ya kan, pandemi akan selesai. Sejarah itu berulang terus. Beberapa puluh tahun atau ratus tahun yang lalu ada pandemi, ada titiknya, ada saatnya, semuanya berakhir. Kalau semuanya sudah berakhir pun hari ini, atau berapa sebulan atau 2 bulan atau setahun yang akan datang, tetaplah terus berdoa. Ya, hari ini Bapak Ibu kita belajar menghadapi keadaan yang sungguh tidak enak. Bahkan anak saya, ya kan, yang mungkin bebannya belum banyak, yang masih polos aja ngomong kapan ini berakhir. Karena anak-anak ketika bertanya seperti itu, kapan ini berakhir, saya kepingin kembali sekolah, sikapnya kalau saya lihat tidak seperti kita sebagai orang dewasa. Kita akan berpikir kapan pandemi ini berakhir sehingga bisnis kembali normal. Setelah berpikir seperti itu, susah buat kita orang-orang dewasa untuk bersukacita. Tapi saya belajar dari sikap dari anak saya, kapan ini berakhir? Ketika dia selesai berkata itu, dia kembali dengan kesibukannya, bermain, mengisi waktu luang, bercanda dengan adiknya, bercanda dengan kita orang tuanya, tertawa, bersukacita. Ketika malam mau kita tidur, kita sama-sama saat teduh kita berdoa. Sikap seperti anak kecil ini.
Mungkin memang kita dewasa, kita berpikir jauh lebih panjang, sehingga akhirnya dengan segala kepandaian, dengan kalkulasi yang kita punya, akhirnya membuat kita sulit untuk bersukacita. Kita belajar. Tidak salah Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak kecil. Lihat contoh seperti anak kecil. Ketika dia mengeluh ada masalah, tapi sukacitanya akan tetap ada dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, masalah tetap ada. Ketika Bapak Ibu mendengarkan sharing firman ini, 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, masalahnya tetap ada. Tapi sikap kita menghadapi itu, firman Tuhan hari ini berkata, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya berkata tadi, sabarlah dalam kesesakan. Dalam keadaan yang gak enak ini Bapak Ibu, bisnisnya mungkin belum pulih, mungkin sakit penyakit yang masih ada dalam tubuh Anda, masalah yang masih mungkin ada dalam rumah tangga Anda, masalah keuangan ekonomi yang mungkin masih Anda gumuli, tetaplah sabar. Sabar, tetap. Sabar itu tetap tinggal melekat kepada Tuhan. Gak usah bingung, tabrak kiri, tabrak kanan, cari pertolongan manusia, kekecewaan yang akan kita dapat. Tetap sabar, melekat kepada Tuhan, tetap minta Tuhan buka jalan, tetap minta Tuhan tolong kita. Dan yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Bertekun berkata sebuah konsistensi. Doanya disuruh tidak putus-putusnya. Sampai kapan? Sampai wabah ini berakhir pun kita diharuskan tetap selalu bertekun dalam doa. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa menjanjikan, ya kan? Bukan bagian saya berkata bahwa Tuhan pasti, sangat pasti Tuhan akan tolong. Bukan bagian saya. Tapi biarlah saya cuma membagikan sebuah kabar bahwa ketika hari ini keadaan tidak semakin baik pun, tetaplah bersukacita, tetaplah bersabar dan bertekun di dalam doa. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti membuat titik akhir pada masalah ini. Yang penting sikap hati kita di hadapan Tuhan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tetap bersukacita, bersabar dan bertekun menghadapi keadaan seperti ini. Dan kita percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita semua. Kita nantikan waktunya Tuhan. Kita nantikan jawaban pertolongan yang daripada Tuhan, tetap dengan sukacita, dengan kesabaran dan dengan ketekunan di dalam doa. Demikian sharing firman malam hari ini. Biarlah kebenaran firman yang singkat ini kita diberkati, kita kembali dikuatkan, kita kembali diberkati, kembali disegarkan dalam keadaan yang gak baik ini oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya rindu firman Tuhan malam hari ini boleh benar-benar jadi rema buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Kita mau tutup renungan malam hari ini dengan doa. Syukur terima kasih Tuhan buat malam hari ini dalam menghadapi keadaan yang sungguh sangat tidak baik bagi kami semua, yang kami tidak pernah pikirkan hari ini, begitu menyesakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami belajar untuk kami tetap senantiasa boleh bersukacita menghadapi pengharapan ini Tuhan. Kami bersabar dalam segala masalah yang gak baik ini, dalam kesesakan ini Tuhan. Biar kami bersabar dan tetap Tuhan kami bertekun dalam doa-doa kami. Dan Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersukacita, senantiasa bersabar dan bertekun menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biar Tuhan tolong dalam keadaan apapun, masalah dalam kehidupan mereka, mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, hubungan dengan keluarga, istri dan anak, suami,
Tuhan, ajar mereka senantiasa menghadapi segala sesuatu ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ajari setiap mereka Tuhan untuk senantiasa bersabar menghadapi segala kesesakan. Dan Roh Kudus memampukan kami itu senantiasa bertekun membawa segala macam problema ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Kami sambut, kami terima firman ini biar benar-benar tertanam dalam kehidupan setiap kami dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.